Ternyata malam ini cukup banyak sekali belut, tapi kita nggak bisa nangkap mereka karena saya nggak bawa peralatan untuk nangkap. Ini ular tali picis, Dendrolapis pictus atau bahasa Inggrisnya painted brown spec. Lihat, pip snack jumbo. Saya kira ular pelangi tadi. Ini pip snack teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya bakal herping di wilayah persawahan lagi. Jadi di malam ini kita akan mencari ular-ular yang beraktivitas saat malam hari. Contohnya ular kadut atau ular endris-endrisan atau ya ular pelangi. Itu biasanya ada di sekitar sini teman-teman. Di sini daerah sawahnya udah digarap semua alias dibajak, dan di sini ada genangan-genangan air. Nah, genangan air ini biasanya terdapat ular air kelabu atau Endris plumbea biasanya sih. Oke, jadi kita akan mencari dari sana, terus muter ke situ, terus kembali lagi ke sini. Moga-moga kita bisa mencari beberapa ular yang aktif saat malam hari, target kita. Oke, nah kita mulai aja dari sini. Di sini ada saluran air. Nah, genangan-genangan seperti ini biasanya ada ular-ular air teman-teman, apalagi saat ini daerah sini itu udah banyak sekali yang dibajak. Mungkin kita bisa menemukan ular yang menarik gitu. Oke teman-teman, kita udah berjalan lama tapi kita masih nggak menemukan apa-apa. Itu cuma ada tikus di sana. Ya, kalian dengarkan, ini kanan kiri suara kodok mengindikasikan daerah sini kelembapannya tinggi. Ini ada pohon nangka di sini. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan. Oke teman-teman, kita bertemu sesuatu di sini, tapi ini bukan ular melainkan belut. Ukurannya juga sangat besar, ada sekitar 2 jarian ini. Ini gede banget loh ini. Loh, ini belut teman-teman. Bisa dilihat. Saya tadi ngira ini ular. Lari ke tengah. Belut kalau malam-malam di senter seperti ini, warnanya agak ke putih-putihan gimana gitu loh. Sebenarnya pengen nangkep dia buat dijadiin cemilan, tapi kali ini saya nggak bawa alat apapun, jadi ya kita lepaskan aja belut ini. Biarkan dia menjadi predator alami di wilayah persawahan. Karena netnya kita di malam ini tuh hanya herping atau pengamatan aja, nggak sampai ngambil apapun. Ini belut sawah yang ukurannya cukup besar menurut saya. Mungkin di sini ada banyak, mengingat di sini sawahnya udah digarap semua. Kita tinggalkan. Oke teman-teman, nggak lama kita berjalan dari area situ yang kita nemu belut besar tadi, kita nemu belut kecil ini. Ternyata malam ini cukup banyak sekali belut, tapi kita nggak bisa nangkap mereka karena saya nggak bawa peralatan untuk nangkap belut ini. Ini, oh namanya dah? Sebelah nih. Iya teman-teman, di situ ada lagi, ada 2 ekor belut. Eman banget. Ada 2 di sini. Kayaknya di sini ada lagi. Berhubung di sini memang sawahnya udah digarap semua, mungkin di sebelah sana juga ada banyak. Oke teman-teman, ini ada seekor ular tali picis yang tidur. Ini ular tali picis, Dendrolapis pictus atau bahasa Inggrisnya painted brown spec, mengacu kepada warnanya yang katanya mirip lukisan. Makanannya itu meliputi katak, kadal, dan juga beberapa serangga. Jadi ular ini juga diketahui dapat memakan serangga. Ini ular tipe arboreal teman-teman, jadi dia hidupnya itu di pepohonan. Ini jaraknya dekat banget dengan permukaan tanah, bisa kalian lihat. Tapi saya nggak ada niatan untuk mengganggunya karena bukan ular ini target utama kita. Target utama kita adalah ular yang aktif saat malam hari. Oke, kita tinggalkan aja ular ini. Ukurannya juga cukup gede loh. Nah, itu kepalanya. Suara apa ya? Tikus kepangan dulu, Mas. Ini ada capung menclok di sini.
Kita masih mencari sumber suara yang tadi. Suaranya kayak tikus kecepit gitu. Tapi kita masih belum nemu. Ketemu nggak? Kono. Jarno. Kita akan tangkap dia. Ularnya ukurannya besar ya. Iya. Bukan ular pelangi teman-teman. Ular kepala dua ini. Ular cabai palsu. Loh, lihat. Pip snack jumbo. Saya kira ular pelangi tadi. Ini pip snack teman-teman. Pip snack ular kepala dua atau ular cabai palsu ini. Loh, coba lihat bagian sisik ventralnya hitam putih, hitam putih. Saya sempat ngira ini ular pelangi loh, sumpah ya. Besar banget ini. Loh, jumbo. Pip snack jumbo, Cylindropis rufus, atau dalam bahasa Inggris disebut red eyelid pipe snake, atau orang-orang reptiler kebanyakan nyebut ular ini pipe snake gitu aja. Nama lokalnya ulo cabe, tapi penamaan ini agak menyesatkan karena ular cabe itu penamaan untuk ular dari keluarga Elapidae. Ini ular pip snake jumbo, ukurannya juga terbilang cukup besar. Ini besar loh untuk ular pip snake atau ular kepala dua ini. Nah, dalam bahasa Indonesia ular ini tuh disebut dengan nama ular kepala dua karena bentuk ekornya menyerupai kepala. Ini, coba lihat. Dan ketika merasa terancam, ular ini biasanya akan menggerakkan ekornya untuk mengelabui lawannya dan mengira si ekor ini adalah kepala. Nah, ular ini masuk ke dalam famili Cylindropidae, pernah dimasukkan ke dalam famili Colubridae, tapi penelitian terbaru menyatakan ular ini memiliki perbedaan signifikan dari famili Colubridae yang mereka itu memiliki sisik ventral. Dan ular ini memang nggak memiliki sisik ventral atau sisik yang lebar itu loh, yang berada di bagian bawah ini, bawah tubuhnya. Jadi sisiknya itu persis seperti sisik dorsal pada bagian atas. Oke, saya akan bersihkan bagian kepalanya. Nah, karakter ular ini di alam seperti ini memang teman-teman. Jadi dia itu nggak akan menggigit. Dia itu cenderung kalem kalau ketemu orang. Dan ular ini sendiri lebih memilih untuk melarikan diri ketimbang dia itu menyerang. Dan tadi waktu saya pegang itu, dia itu sempat mau masuk ke lubang. Tadi saya kira ular pelangi. Sumpah teman-teman, karena ya postur atasnya ini loh. Warna atasnya ini polos, hitam legam. Ular ini udah bermutasi ke warna yang agak gelap teman-teman. Pada bagian sisik dorsal ketika kecil, ular ini tuh memiliki warna oranye, belang-belang di atas tubuhnya yang nggak beraturan. Dan saat besar, warna oranye itu akan memudar atau menghilang. Dan pada sisik ventral atau bawah, dia itu memiliki warna hitam putih yang agak nggak beraturan ya. Nah, warna ini yang mirip banget dengan ular cabe, ular dari genus Elapid yang berbahaya itu. Dan ular ini ketika merasa terancam juga kadang membalikkan tubuhnya dan memperlihatkan warna-warna ini, warna belang hitam putih ini. Nah, ular ini merupakan spesies ular tidak berbisa dan tidak berbahaya untuk manusia. Dan ular ini hidup di daerah persawahan dengan memakan katak, kodok, dan juga ikan-ikan kecil. Kadang juga ular ini tuh jenis ular yang kanibal dengan memakan ular-ular lainnya. Nah, bisa kalian lihat kan, ini warnanya udah bermutasi, jadi hitam agak ke abu-abuan gitu. Jadi ini tuh bentuk fisik wujud dari pip snake jumbo. Jadi pip snake jumbo itu ini warnanya hitam legam seperti ini. Bagian atasnya. Kalau bagian sisik ventral ini, dia itu nggak akan mengalami mutasi sampai dia itu bertumbuh dewasa. Panjang maksimum dari ular ini tuh bisa diprediksi 80 sampai 85. Tapi ada individu yang ditemukan itu mencapai panjang 90 cm, bahkan ada yang mendekati 1 meter. Tapi ya kebanyakan mereka itu hanya bisa tumbuh mencapai panjang 50 cm. Kalau nggak 50, 40, kebanyakan seperti itu. Ini sendiri ukuran yang terbilang udah sangat-sangat besar untuk ular dari spesies Cylindropis rufus ini, atau ular cabai palsu, atau pip snake. Kalau anak-anak reptiler itu nyebut ular ini tuh pip snake. Ular ini sendiri diketahui dia itu hermaprodit atau dapat berkembang biak tanpa pasangan. Jadi ular ini tuh berkembang biak secara ovovivipar. Jadi telurnya itu disimpan di badannya, dirami di badannya, dan keluar itu udah berupa wujud bayi-bayi ular-ular kecil gitu loh. Nah, ular ini sendiri bisa hamil tanpa pasangan, tanpa memerlukan pejantan pun ular ini tuh bisa hamil dan bisa berkembang biak.
Ular ini merupakan jenis ular yang nggak berbisa teman-teman. Jadi kalian ketika bertemu dengan spesies ular ini, kalian nggak perlu membunuh mereka karena mereka memang bukan jenis ular yang berbisa. Dan kalau kalian masih bingung membedakan ular ini itu dengan ular cabai yang asli, kalian bisa lihat pada bagian sisi dorsal atas. Jadi sisi dorsal atas itu belangnya itu nyamping. Kalau ular cabai asli itu kepala sini memanjang sampai ke ekor. Dan ular ini sendiri karakternya kalem loh teman-teman. Jadi ini adalah karakter asli dari ular ini di alam. Jadi dia itu nggak memiliki kecenderungan untuk menggigit ataupun menyerang manusia. Dia itu lebih sering melarikan diri. Penyebaran ular ini itu dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Bali. Setiap lokal ini juga kadang memiliki warna yang berbeda. Ini adalah ular yang sangat cantik sih menurut saya. Oke, kita akan lepaskan ular ini ke daerah sana teman-teman. Karena takutnya di sini digeprek sama orang. Ya, gitulah. Oke, kita akan lepaskan di sana. Di sana ada pepohonan bambu. Mungkin ular ini bisa mencari tempat berlindung di sana. Tadi kita nemukan di sini. Saya kira ular pelangi loh, sumpah. Dia itu nelonjor gitu. Oke, kita akan lepaskan ular ini ke sana. Oke teman-teman, kita lepaskan aja di sini. Oke teman-teman, jadi saya tadi lupa sesuatu. Jadi ular ini itu aktifnya itu nokturnal atau malam hari. Jadi wajar jika kita menemukan spesies ular ini itu saat malam hari, karena memang aktivitas ular ini itu di malam hari atau nokturnal. Nah, ular ini juga gemar memakan belut. Jadi kalau di daerah persawahan itu ada belut, biasanya ada ular ini. Ular ini tuh suka banget menggali. Jadi ular ini tuh suka dengan tanah berlumpur yang becek. Jadi tanah-tanah seperti ini tuh ular ini tuh senang banget, ular pipsnake ini. Nah, ular ini juga terbilang spesies ular yang menggemari daerah persawahan dan juga rawa ya. Jadi kalau ada wilayah yang daerahnya itu rawa dan ada lumpur-lumpurnya halus seperti ini, biasanya ular itu senang mendiami tempat-tempat seperti itu. Ini adalah ular cabai palsu, Cylindropus rufus atau pipsnake. Dan ular ini sering dikira ular yang berbisa padahal enggak. Nah, warna saat dia dewasa ini warnanya polos, hitam, dan ada sedikit warna oranyenya di sini. Oke, kita akan lepaskan. Nah, dia mulai mencari lubang di sini. Dia memang terbilang tipe ular yang suka banget menggali lubang. Dia sendiri juga jenis ular semi akuatik teman-teman. Jadi kadang dia itu berada di air, kadang juga berada di darat. Tapi sebagian besar waktunya itu dihabiskan di air biasanya. Coba lihat, dia udah masuk ke dalam lumpur ini. Oke, kita akan nantikan prosesnya. Yap, coba lihat, ini dia udah masuk ke dalam lumpur. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk itu saja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.